Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan, saya percaya kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan yang baik ya. Apapun keadaan kita percaya Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita. Seperti biasa, saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah-kisah itu bisa menginspirasi kita ya, memberikan, bisa menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami terima, kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Biar kami boleh terus menghargai setiap waktu yang Tuhan beri. Dengan kami mau setia dan mempercayai Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Pagi ini kami serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa, Tuhan yang pimpin, sehingga kisah yang hamba bacakan akan memberkati mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
yang terbaik bagiku. Amin, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau setia, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagi kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Glory, haleluya. Besar setiamu Tuhan, haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut perintah-Mu, ajarku selalu hormati-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Warisan yang Abadi. Setahun yang lalu, ayah meninggal karena sakit jantung. Meski kesedihan itu telah terasa sejak hari kematiannya, namun baru sekarang saya menyadari dampaknya.
Saya tidak tahu bagaimana menyimpulkan hidup seseorang dalam beberapa kalimat. Menurut saya, ayah adalah pribadi yang sangat menjunjung harga diri. Mulai dari caranya mengagumi burung-burung yang bertengger di jendela, sampai caranya mengungkapkan kegembiraan saat menyusun rencana perjalanan ke Mesir, Afrika, atau ke tempat-tempat lain yang panas dan gersang. Beliau selalu memberi nasihat dan dorongan yang terbaik bagi saya. Tanpa sadar, saya sering mengutip kata-kata bijaknya saat berbicara kepada anak-anak. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Bekerja dulu, baru bersenang-senang. Kebenaran selalu akan menang. Buatlah orang lain senang. Ayah adalah sahabat yang setia dan sejati. Ayah selalu tahu apa yang harus dilakukan. Apakah itu memperbaiki keran yang bocor, negosiasi pembelian mobil, atau membangkitkan semangat dalam pelayanan. Saya sangat menghormatinya. Ayah selalu bersikap sebagai pria sejati dalam segala hal. Saya selalu merasa aman untuk menceritakan segala rahasia hati saya tanpa takut diketahui orang lain, bahkan ibu sekalipun. Ayah tak pernah mengejek atau meremehkan keinginan-keinginan saya. Beliau bahkan selalu menunjukkan dukungan, khususnya dengan sinar matanya yang membesarkan hati. Ayah adalah pengagum fanatik saya saat saya mulai bekerja sebagai pelayan Tuhan, pembicara dan penulis. Beliau membaca buku-buku saya dan memberi kritik-kritik yang membangun. Misalnya, ketika saya menulis buku tentang manajemen waktu, beliau mengkritik. Meski baru membaca setengahnya, ayah sudah tahu apa yang akan kau uraikan. Maksudnya, saya masih bisa meringkasnya supaya lebih efisien. Ayah juga selalu menemani saya saat menghadapi berbagai masalah. Ayah selalu senang dikunjungi oleh kelima cucunya yang semuanya perempuan. Beliau selalu memberi mereka souvenir-souvenir kecil yang diperoleh dari penerbangan yang dijalaninya. Dan ayah selalu meyakinkan mereka bahwa barang-barang itu beliau kumpulkan khusus untuk mereka. Saya menyayanginya dengan segenap hati dan sangat merindukannya. Hanya sedikit orang yang dapat mempengaruhi hidup saya seperti ayah. Terkadang saya mendengar cerita orang lain tentang ayah mereka yang terlibat kasus-kasus minuman keras, pencurian, perceraian, dan pelecehan. Semua itu membuat saya merinding karena hal tersebut dapat saja terjadi pada saya. Menurut saya, seorang ayah Kristen yang baik dan kuat dalam iman memiliki kemampuan untuk membentuk generasi muda melalui cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saya terkesan dengan kata-kata yang selalu diucapkan ayah setiap malam menjelang tidur. Sampai jumpa besok pagi. Ya, sampai jumpa, ayah. Saya rindu melihat ayah berdiri di hadapan Yesus. Saya yakin ayah akan mendengar. Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Saya pun akan berada di sana, turut bersukacita dan bertepuk tangan bersama seluruh ciptaan Allah yang lain. Puji Tuhan, inilah kisah yang diceritakan oleh Bapak Mark R. Littleton. Sungguh pengalaman yang luar biasa ya, yang diperoleh oleh Bapak Mark ini, bagaimana dia merasakan ayahnya begitu mengasihi dia,
adalah seorang ayah teladan, ya, seorang ayah Kristen yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang ayah, sehingga bisa mewariskan hal yang abadi, yaitu hal rohani, ya. Bagaimana anaknya sangat mengagumi, dan ketika ayahnya sudah meninggal, yang ditinggalkan adalah kenangan yang manis yang luar biasa. Bagaimana sebagai seorang ayah Kristen mendidik anaknya, memberikan support, dukungan, ya, bahkan ketika dia menghadapi berbagai persoalan, ayahnya bisa turut hadir menolong dia, ya. Luar biasa. Biarlah kiranya pengalaman ini yang dialami oleh Bapak Mark bisa juga dialami oleh anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya, ya. Biar sebagai ayah-ayah Kristen, bapak-bapak Kristen bisa menjadi bapak-bapak sejati, ya, bisa menjadi imam bagi keluarga, bisa menjadi teladan bagi anak-anak, dan mewariskan hal rohani yang luar biasa, iman yang teguh, ya, iman dan pengiringannya kepada Tuhan, sehingga membawa anak-anaknya untuk bisa hidup takut akan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, serta menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh Bapak Mark. Terpujilah Tuhan. Mari keluarga-keluarga Kristen, biar kita menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak kita, dan bapak-bapak Kristen jadilah ayah-ayah sejati, ya, yang mewariskan hal yang berharga bagi anak-anak, dan biar melalui semuanya itu Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan, dan karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Terpujilah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kisah yang luar biasa, sangat manis, sangat indah, pengalaman yang dialami oleh Bapak Mark, sehingga dia boleh mengagumi ayahnya dan boleh mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena ayahnya menjadi ayah sejati, pria sejati, ayah yang melakukan firman Tuhan, ayah yang dapat membimbing anak-anak di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang akan mengajar kami juga, ayah, para ayah-ayah atau bapak-bapak Kristen, untuk bisa mewariskan hal yang luar biasa bagi anak-anaknya, yaitu harta rohani yang abadi, yang akan membimbing anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk beriman kepada Tuhan, teguh berdiri di dalam Tuhan, dan menjadi seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah keturunan-keturunan ilahi yang dihasilkan oleh kami, anak-anak-Mu, orang percaya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya kisah ini bisa memberkati, terutama untuk bapak-bapak Kristen, ya. Mari berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat dukungan saudara, buat perhatian saudara terhadap acara Kesejukan Bagi Jiwa ini. Biar saudara bisa mendukung dengan like, subscribe, dan share kisah-kisah yang pernah saya bacakan kepada orang lain, supaya mereka juga bisa menerima berkat dan saudara-saudara menjadi berkat, sehingga Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.